Selamat datang di podcast Berlima. Pada hari ini kita akan mengangkat topik belajar dari COVID-19, studi kasus permasalahan komunikasi antara pemerintahan dengan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 menjadi pandemi yang menguji seluruh dunia, termasuk Indonesia. Untuk itu, kita harus belajar memahami apa pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan masyarakat. Untuk membahas lebih lanjut, kali ini saya telah ditemani oleh dua narasumber, rekan saya yang bernama Sekira dan Salsabila. Sebelum kita masuk ke masalah yang spesifik, mungkin kita bisa cari tahu nih, seberapa penting sih komunikasi di masa-masa yang krisis ini? Mungkin Salsabila bisa memulai. Baik, terima kasih. Komunikasi pemerintah di masa krisis sangatlah penting, karena masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, akurat, dan juga dapat dipercaya. Hal ini merupakan dasar bagi masyarakat untuk mematuhi kebijakan yang ada pada pemerintah. Baik, sekarang kita akan bahas pada masalah-masalah spesifik yang dialami pemerintah ketika berkomunikasi dengan masyarakat di saat pandemi ini. Salah satu isu utama adalah bagaimana kebijakan itu berubah-ubah dan terkesan tidak konsisten. Bagaimana tanggapan kalian? Ini memang masalah besar. Misalnya, pada awalnya pemerintah menyarankan kita untuk tidak memakai masker kecuali kita sedang sakit. Tetapi tiba-tiba berubah menjadi semua orang memakai masker. Tentu hal ini dapat menimbulkan kebingungan pada masyarakat, apalagi tanpa alasan yang jelas mengapa kebijakan tersebut berubah. Nah, kira-kira apa nih faktor di balik perubahan kebijakan ini? Apakah ini murni karena situasi pandemi yang tidak terduga? Jadi, pandemi memang situasi yang dinamis. Ketika ada data baru, pemerintah harus bisa beradaptasi. Tetapi, menurut saya, seharusnya ada pola komunikasi yang lebih baik. Misalnya menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi pada situasi pandemi merupakan hal yang wajar, sehingga masyarakat tidak menganggap pemerintah itu tidak konsisten. Ya betul sih, selain itu juga sering terjadi miskomunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini betul-betul menjadi tantangan sih bagi pemerintah saat itu ya. Hal ini juga menjadikan masyarakat ini tambah kebingungan pada masa itu. Nah, bagaimana dengan masalah hoax dan misinformasi? Apakah ada dampak daripada komunikasi ini terhadap peningkatan hoax? Tentu saja hal ini berdampak. Komunikasi yang kurang jelas dapat memperburuk penyebaran hoax. Ketika masyarakat merasa informasi yang diberikan oleh pemerintah kurang dapat diandalkan, mereka pasti mencari informasi dari sumber lain, seperti sosial media. Tapi masalahnya, informasi dari media sosial itu rata-rata tidak dapat dipercaya kebenarannya, tidak dapat, informasinya itu kurang jelas sumbernya, sehingga hal ini dapat membuat hoax dan misinformasi menjadi semakin berkembang. Ya betul sekali sih rekan Salsa, namun kebijakan ini bukan hanya terjadi pada kebijakan penggunaan masker saja, tapi juga pada kebijakan PSBB, PPKM, dan juga perubahan jam operasional yang secara tiba-tiba itu berubah. Ada pula kebijakan yang penurunan kapasitas di tempat umum yang secara tiba-tiba pun diubah begitu kan. Jadi hal ini memunculkan kebingungan di dalam masyarakat. Jadi masyarakat itu merasa tidak terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kira-kira apa nih faktor di balik perubahan kebijakan ini? Ya, betul sekali. Hoax ini merupakan salah satu masalah yang besar yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat pada masa itu. Seperti yang kita ketahui nih, contoh nyata dan yang masalah besar aja, hoax mengenai vaksin, hoax mengenai cara pencegahan COVID, dan juga hoax mengenai virus-virus yang ada di saat itu atau pada masa COVID. Seandainya pemerintah lebih proaktif dalam mengklarifikasi masalah-masalah ini, tentu hal ini dapat diminimalisir sih. Kalau begitu, mari kita bahas beberapa contoh kasus di mana komunikasi pemerintah dapat dianggap berhasil ataupun gagal. Apakah ada contoh yang ingin kalian angkat? Baik, contoh kasus yang agak berhasil adalah program vaksinasi nasional. Setelah sempat ada keraguan di awal tentang vaksinasi ini, akhirnya pemerintah berhasil meyakinkan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Bahkan pemerintah dapat bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan juga influencer untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Ya betul, itu program vaksinasi itu adalah salah satu program yang berhasil. Namun ada juga kebijakan dari pemerintah itu yang menjadi simpang siur pada masa itu. Contohnya yaitu adalah kebijakan larangan untuk mudik. Jadi ada satu kebijakan yang mengatakan bahwa kita pada masa itu dilarang untuk mudik. Namun ada juga kebijakan yang mengatakan bahwa kita itu boleh mudik tapi dengan izin dan syarat tertentu. Hal ini menjadi miskomunikasi di dalam masyarakat yang menjadikan pada masa itu simpang siur dan akhirnya banyak masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Menarik ya. Jadi terlihat nih kalau konsistensi dalam aturan itu sangat berpengaruh untuk dapat masyarakat mematuhi dengan lebih mudah. Apakah ada contoh lain yang berkesan? Contoh lainnya adalah penyampaian angka kasus harian COVID-19. Pada awal pandemi, informasi yang diberikan terkesan menakutkan, bahkan memicu kepanikan dari masyarakat. Akhirnya pemerintah menyadari hal ini dan mulai menambahkan konteks positif, seperti dengan menambahkan angka kesembuhan, sehingga masyarakat bisa melihat gambaran secara lebih menyeluruh. Ya betul sekali, dengan menambahkan konteks itu adalah salah satu hal yang sangat penting. Dengan memberikan gambaran yang lengkap, pemerintah itu dapat membantu masyarakat untuk tetap waspada tanpa harus memicu ketakutan yang berlebihan. Oke, sekarang mari kita lihat ya apa saja yang dapat kita pelajari dari kasus ini. Kira-kira apa aja sih saran untuk pemerintah ke depannya agar komunikasi mereka bisa lebih efektif lagi? Saya rasa penting bagi pemerintah untuk menerapkan prinsip komunikasi krisis yang baik. Salah satunya adalah dalam memastikan informasi yang diberikan bersifat akurat dan juga konsisten. Pemerintah bisa membentuk tim komunikasi khusus yang memiliki keahlian untuk mengelola informasi dalam situasi darurat. Selain itu, jangan lupa juga soal transparansi. Di sini masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah apabila pemerintahnya ini terbuka, meskipun dalam ketidakpastian sekalipun ya. Lalu bagaimana peran media sosial dalam komunikasi? Tentu saja media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi. Media sosial bisa menjadi alat yang sangat efektif jika digunakan dengan benar. Pemerintah bisa menggunakan platform seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan juga yang lain untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Ya, betul sekali. Selain itu juga pemerintah dapat berkolaborasi dengan para influencer yang memiliki followers yang cukup banyak, karena para influencer saat ini dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Nah, terakhir nih, kira-kira apa sih pentingnya edukasi literasi digital bagi masyarakat? Tentu saja sangat penting. Edukasi soal literasi digital bisa membantu masyarakat dalam menilai informasi yang mereka terima, terutama dari media sosial. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat bisa lebih mampu membedakan mana informasi yang valid dan mana yang tidak. Ya betul, literasi digital ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi hoax ya. Jadi masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih baik dalam membaca itu akan dapat memilah dan memilih informasi yang ia dapat. Terima kasih Sekira dan Salsabila atas waktunya dan wawasan-wawasan dan ide-idenya yang cemerlang. Ya, Terima kasih juga Terima kasih juga atas undangannya. Kami juga senang untuk bisa berbagi informasi kepada rekan-rekan semuanya. Tidak lupa terima kasih pada penonton yang telah mengikuti episode kita pada kali ini. Semoga yang telah kita sampaikan bisa bermanfaat dan berguna untuk kedepannya.